Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di tengah kebun raya, menyusuri jalan yang ada di sini, yang mana tujuan saya adalah ingin mengunjungi sebuah tempat yang mana dikatakan di tempat ini ada sebuah situs yang berupa patung singa yang mendekam, dan tidak banyak cerita dari patung singa ini yang saya dapatkan di Google, karena tidak ada penjelasan yang detail. Hanya saja dikatakan bahwa patung singa ini dibuat oleh seorang pengelana dari India. Namun bagaimana ceritanya belum pernah ada yang mengulas, sehingga tentunya tidak bisa memberikan penjelasan yang baik kepada para pemirsa. Walau begitu, semoga nanti dengan melihat keadaan yang sebenarnya dari patung singa mendekam ini, semoga nanti ada yang menonton dan mungkin memiliki pengetahuan tentang patung ini. Ini adalah pemandangan alam yang ada di Kebun Raya Bedugul dan merupakan ujung dari jalan yang dilalui oleh pengunjung, karena setelah ini ada jalan namun dipenuhi semak belukar sehingga tidak mungkin dilalui oleh kendaraan. Artinya setelah jalan ini nantinya harus berjalan kaki. Mungkin saja dengan mengendarai sepeda motor di ujung jalan ini masih bisa dilalui, namun tentunya cukup berbahaya. Seperti halnya saat tadi saya sudah sempat turun dengan motor, tapi keadaan jalan yang begitu parah sehingga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan turun, tapi berbalik untuk meletakkan sepeda motor. Dan itu pun dengan perjuangan yang sangat berat untuk memutar kendaraan di jalan yang seperti ini. Dan untungnya tadi masih bisa, sehingga saya lanjutkan dengan berjalan kaki. Takutnya nanti jika redup dan tidak ada seorang pun di tempat ini, tentunya akan menyulitkan untuk berputar jika ban motor ternyata tergelincir. Dan dengan berjalan kaki, akhirnya saya menyusuri jalan yang ada di sini yang dipenuhi oleh semak-semak yang bisa dikatakan semak belukar karena memang sangat rimbun. Dan jalan menuju ke situs singa memang menurun serta sangat jarang dikunjungi sehingga ditumbuhi oleh tanaman semak. Lihat juga jalan di sini semakin mengecil dan tanahnya seperti jebol, sehingga jika memakai sepeda motor akan menyebabkan ban motor terjepit di antara tanah dan sangat sulit untuk melaju. Ketika saya datang, memang tempat ini tidak ada seorang pun, sangat sepi. Dan saat kedatangan saya juga sudah sore, sekitar pukul 4:30 sore. Mudah-mudahan nanti langit cukup terang sehingga akan tetap ada cahaya di antara rimbunan pohon-pohon yang tinggi. Tapi jika nantinya mendung, tentunya akan terasa gelap, terlihat gelap. Tapi saya sudah membawa lampu senter untuk berjaga-jaga jika nantinya dalam perjalanan, karena tidak diketahui seberapa jauh nanti perjalanan hingga menuju ke patung singa yang ada di sini. Melewati semak-semak dan pohon bambu menutupi jalan bagian atas yang saya lalui, dan hingga saat ini masih berupa jalan setapak yang ditumbuhi dengan semak-semak. Dan di kejauhan terdengar sayup-sayup suara tembang dari pemukiman masyarakat yang berada di pinggir dari kebun raya. Dan saat ini saya sudah memasuki hutan yang ada di kebun raya dan masih berupa jalan setapak dengan rimbunnya pohon-pohon yang tumbuh di sekitaran tempat ini.
dan akhirnya menemukan sebuah batu yang berada di sisi jalan dengan wastra poleng yang berada di atas batu, dan sudah terlihat ada pohon yang diwastra juga dengan kain poleng, dan sama-sama terlihat sebuah bentuk seperti singa, dan mungkin inilah yang dimaksud dengan situs singa yang ada di tengah hutan dari kebun raya Bedugul. Di sini juga terlihat ada batu yang diberikan wastra poleng, dan pohon yang ada di sini diwastra dengan kain poleng, dan sebuah patung singa yang diwastra juga dengan kain poleng. Dan di atas batu-batu ini terlihat ada bekas canang yang menandakan ada orang yang maturan di tempat ini, yang mana patung berada di tengah dari hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Kemungkinan ini adalah sebuah batu yang akhirnya diukir atau dibentuk menjadi bentuk singa yang duduk, dan terlihat canang-canang di sini, artinya memang ada yang datang untuk mengaturkan sesajen. Dan di sini juga dipasang kedung yang berwarna poleng dan berwarna kuning. Suasana di sini sangat sepi karena memang mungkin sangat jarang dikunjungi oleh pengunjung dan juga pemedak. Kemungkinan hanya dikunjungi oleh Dane Mangku yang memang bertugas di tempat ini. Di sini tidak terdapat kelinggih untuk menstanakan beliau. Yang berstana di sini hanya berupa batu saja, dan saya tidak mengetahui secara pasti dari sejarah patung singa ini bagaimana awalnya. Hanya mendengar berita dari penduduk sekitar sini yang mengatakan bahwa di sini ada peninggalan yang sudah ada dari sejak dahulu yang hanya berupa batu. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya berkeinginan untuk datang ke tempat ini untuk membuktikan kebenaran dari apa yang diceritakan oleh penduduk tersebut. Dan saya sudah maturan tanah sari dan rarapan sebagai ciri hormat bakti kepada beliau yang kemungkinan bersetana atau menepati tempat ini secara niskala, dan nantinya akan melakukan persembahyangan, tentunya persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa di tempat ini, karena bagaimanapun juga di tempat-tempat tertentu memiliki aura yang berbeda dengan tempat lain, sehingga sangat baik digunakan untuk melakukan doa ataupun untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di samping memberikan penghormatan kepada beliau yang bersentana di tempat ini. Walaupun saya tidak mengetahui sejarah dari tempat ini, minimal dengan adanya video ini nantinya akan bisa ditonton oleh pemirsa, dan nanti mengenai rasa yang diterima nanti masing-masing tentunya akan memiliki rasa tersendiri. Atau mungkin dari penonton memiliki indera keenam atau berkemampuan untuk melihat, kita tunggu di komen. Dan saya melakukan persembahyangan dulu karena dupa sudah siap. Setelah melakukan persembahyangan, maka saya akan kembali mengambil video untuk merekam mengabadikan keadaan tempat ini, dan setelah itu saya akan pamit dari tempat ini. Saat ini hari sudah semakin sore, namun syukur matahari masih bersinar dan menembus pohon-pohon yang ada di sini sehingga masih terlihat terang, serta kabut belum turun, cuaca masih terlihat cerah walaupun sudah sore. Dan sebentar lagi saya akan meninggalkan tempat ini untuk kembali menuju ke tempat tadi saya meletakkan sepeda motor, menyusuri kembali jalan yang tadi sudah saya lalui. Dan tadi saat di tengah hutan saya tidak mengambil video terlalu banyak agar tidak terlalu panjang. Hanya saat mendekati dari tempat ini barulah saya perlihatkan video perjalanan selama di
dalam hutan, dari jalan setapak masuk ke dalam hutan sekitar 100 hingga 200 meter dari jalan setapak tadi. Dan saya mau pamit melalui jalan yang tadi. Ini adalah jalan yang sudah saya lewati tadi, dan dengan memperlihatkan jalan yang saya lalui semoga bisa memberikan gambaran kepada pemirsa jika suatu saat ada juga di antara pemirsa yang berkeinginan untuk berkunjung ke tempat ini. Dan ini adalah batu tadi yang berada di sisi jalan yang ukurannya cukup besar, sehingga jika berkunjung ke tempat ini terlebih dahulu akan menemukan batu ini, barulah menemukan batu atau patung singa yang ada di sini. Jika nanti ada yang berkeinginan untuk datang, usahakan agar tidak datang sendiri, karena memang di tempat ini tidak ada seorang pun. Takutnya jika terjadi sesuatu di dalam selama perjalanan tidak akan ada yang mengetahui. Sehingga sangat baik jika saat datang bersama teman, berdua, bertiga, ataupun berbanyak. Dan saya masih berada di jalan setapak di antara pepohonan untuk menuju ke jalan yang tadi, yang berupa jalan setapak juga, namun tidak dipenuhi oleh tanaman seperti ini, tidak dipenuhi oleh pepohonan yang seperti ini. Perbedaannya di sini adalah benar-benar adalah jalan setapak yang berada di antara pohon atau bisa dikatakan adalah hutan. Sedangkan jalan yang tadi adalah berupa jalan yang dibuat oleh pengelola kebun raya, namun sayang sekali karena tidak terawat dan tidak pernah dibersihkan, dan jalan dilalui sehingga ditutupi oleh semak-semak belukar, sehingga jalan menjadi mengecil. Pada dasarnya jalan itu seharusnya bisa dilalui oleh kendaraan, namun karena tidak pernah dibersihkan dan terjadi kerusakan-kerusakan sehingga jalan membentuk lubang-lubang sebesar ban motor. Dan jika dilalui tentunya ban motor akan masuk ke dalam lubang tersebut sehingga akan sangat sulit untuk dikendarai. Dan sebentar lagi saya akan sampai di ujung dari jalan hutan ini, yaitu di sebuah jembatan. Nantinya bisa dijadikan sebagai ciri saat akan masuk ke dalam hutan adalah adanya sebuah jembatan. Dari jembatan itu turun menuju ke arah kanan menuju ke hutan, sehingga nanti akan sampai ke situs yang ada di tempat ini yang berupa patung singa. Dan ini adalah sungai yang saya maksudkan, ini adalah pembatas sungai, dari sinilah turun. Namun sungai yang saya maksudkan tidak berisi air, adalah sungai kering karena saat ini memang bukan musim penghujan, dan harus berhati-hati saat menuruni atau naik di tempat ini karena agak sedikit tinggi. Dan sekarang saya sudah berada di jalan yang memang dibuat oleh pengelola kebun raya, dan jika jalan ini dilalui nantinya tentu akan menuju ke bagian dari kebun raya yang seharusnya bisa dikendarai sepeda motor. Dan ini adalah jembatan yang saya maksudkan. Jika nanti ada yang ingin datang, ketika sudah melihat jembatan ini berarti sudah akan sampai ke jalan setapak di tengah hutan menuju ke situs singa tersebut. Dan terlihat sungai yang ada di sini cukup dalam, namun dalam keadaan kering dan tidak ada air. Tidak ada air setetes pun yang terlihat dari atas. Dan suasana memang benar-benar sangat sepi, dan saya akan kembali menuju ke atas, melewati kembali pohon bambu yang tadi sudah saya lewati. Dan suara alam yang ada di sini memang masih sangat alami, dan video akan saya lanjutkan agar nantinya bagi beliau-beliau yang ingin benar-benar datang ke tempat ini agar memiliki sedikit gambaran, memiliki petunjuk, dan bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk nanti ke tempat ini. Tentunya perlu dihindari saat datang ke tempat ini di musim hujan, karena ketika hujan turun tentunya jalan ini akan dialiri oleh air yang berbentuk jalan setapak
yang mana saat digenangi air jalan ini akan menjadi licin, apalagi jalan memang dalam keadaan menurun saat datang dan menanjak di saat kita akan kembali ke atas. Karena di saat kering pun jalan ini cukup licin karena daun-daun yang terjatuh, dan jika diinjak terkadang membuat kaki seperti terpleset, apalagi jika saat hujan turun tentunya akan semakin licin. Dan sebentar lagi saya akan sampai di atas di tempat saya tadi meletakkan sepeda motor, dan ternyata hari masih terang. Tadi sudah was-was takutnya nanti kelupaan dan kelamaan duduk yang sering terjadi pada saat bersembahyang. Kadang-kadang saking nikmatnya duduk enggan untuk bangun, menyebabkan sering kadang-kadang kemalaman di sebuah tempat. Tapi tentunya untuk saat ini saya menghindari hal itu karena memang sangat berbahaya jika berada dalam gelap malam di tempat yang seperti ini yang merupakan alam bebas. Ini adalah bagian dari jalan setapak yang cukup berbahaya karena jalan setapak berada di pinggir jurang dan terlihat jalannya terbelah membentuk cekungan, sehingga jika mengendarai sepeda motor tentunya ban motor akan terjepit di antara cekungan tanah ini, sehingga lebih baik jika datang ke sini meletakkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju situs singa yang ada di sini. Video akan saya akhiri dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa karena tidak bisa memberikan penjelasan yang baik mengenai keadaan sejarah dari tempat ini. Namun walau begitu, semoga video ini sedikit bermanfaat, minimal bisa mengetahui atau mengenal medan yang akan dilalui jika akan menuju ke tempat ini. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang sudah berbaik hati, sudah bersedia menonton video tentang perjalanan saya selama ini, serta telah memberikan dukungan sehingga saya masih tetap bersemangat untuk melakukan perjalanan. Sukses.